Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sobatku dimanapun berada. Berjumpa kembali ya di channel saya, Petani Sukses Jalan-Jalan sobatku. Apa kabarnya sobatku? Mudah-mudahan hari ini sobatku dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, lebih mengenal ya profil bibit cabutan atau bibit kentosannya sobatku ya. Di depan kita lihat bibit cabutan, kita akan mau bedakan mungkin mana yang kita anggap bagus ya sebagai bibit yang layak ditanam ya sobatku. Kita akan mengenal lagi, yang pertama kita akan mengenal bibit jantan dan betina dulu ya sobat. Oke, lanjut sobatku. Ciri-ciri bibit yang produktif ya sobatku, yang siap ditanam sebagai acuan kita sebagai petani pemula ya sobatku, yang mau mengembangkan kebun kelapa sawit sobatku. Ya, kita lihat ya sobatku, apa ciri-cirinya sobatku, yang tentunya bisa kita pastikan betina dan jantan ya sobat kita. Sulur-sulurnya ini sobat ya, mungkin sobat sudah kenal ya, sudah banyak yang kenal ini, ada sulurnya ya di ujungnya sobatku ya. Nah, ini termasuk ini sobatku, ini positif, sudah kita anggap bibit yang produktif ya ini sobatku, sebagai acuan kita ya. Ya, ada sulurnya di ujungnya sobatku, ini namanya bibit yang jenis betina ya sobat. Kadang kita terkendala dengan dana atau moda ya sobat ya, dengan apa alternatif menanam bibit kentosan ya, mengembangkan kelapa sawit sobatku. Walaupun secara pribadi saya tidak merekomendasikan ya sobat ya. Nah, juga sobat kita melihat lagi betina atau jantan sobat, kita akan lihat ya. Nah, ternyata ada sulurnya sobatku ya. Ya, di sudutnya ini ada sulurnya ini sobatku, menandakan kalau ini juga bibit betina sobat. Beberapa bibit ini ada yang jantan dan ada yang betina. Kalau ini kayak kurang memenuhi syarat sobatku, sebutnya dengan cabang atau pelepah yang kurus ya sobatku ya. Lebih baik yang ketemu seperti ini nggak usah kita tanam ya. Dari fisiknya, profilnya kurang apa memenuhi syarat ya sobat. Ini termasuk bibit yang jantan ini sobatku ya. Lihat aja pelepahnya tumbuh berdiri ya sobatku ya. Nah, cenderung berdiri ya, dan kurang lengkap ya pelepahnya ya sobatku. Nah, kita buktikan ada sulurnya enggak sobatku di ujungnya. Nah, ternyata kosong sobat ya. Oke, ini bibit jantan sobatku. Kita harus teliti tentukan bibit betina dan jantan, tentunya kentosan yang diambil dari buah yang sehat ya dan produktif ya sobatku. Ini buah yang besar-besar sobatku. Wah, varietas PPK 540 sobatku ya. Bisa diambil untuk bibit yang mau kita tanam ya. Jatuh ya, benar yang jatuh ya sobatku. Ya, bisa kita selektif ya. Pada intinya kita ambil dari tanaman itu yang sehat dan produktif, buahnya lebat dan besar-besar sesuai harapan kita. Nah, ini sawit masih usia 7 tahun, berarti belum siap dijadikan bibit ya untuk yang akan kita tanam ya. Cari pohon yang kita harus cari pohon yang sudah usia 10 tahun ke atas tentunya sobat, mungkin akan lebih produktif lagi. Oke, lanjut. Bagaimana kita memilih bibit cabutan? Yang pertama, yang pasti kita akan melihat pohon induk di mana bibit kentosan itu berasal ya sobatku ya. Punya besar-besar dan lebat sobatku ya. Pertama kita tentu dari mana asalnya bibit cabutan ya. Inilah, mengenali dulu pohon induknya ya sobatku ya. Nah, ini ya, sebenarnya bibit kentosan yang layak ditanam dan harapan kita akan menjadi bibit yang produktif tentunya ya. Inilah buah yang baru dipanen sobatku. Ini mungkin sudah memenuhi syarat ya. Nah, kalau mau
jadikan bibit kentosan ya sobatku ya, termasuk yang bibit kentosan yang tumbuh secara alami tadi dari pohon induk yang sehat dan buahnya menghasilkan buah yang betul-betul bagus ya, seperti ini ya sobatku. Kemudian hari kita akan memanen sawit. Harapan kita bibit kentosan yang dihasilkan dari pohon induk yang seperti ini ya. Nah, ini berondolnya juga wow, istimewa sobatku ya. Belum merencanakan ya sobatku ya, alangkah baiknya kita memilih bibit kentosan dengan teliti ya sobatku ya, sebelum kita tanam tentunya ya sobatku. Ini sangat layak ini sobatku, nih pertumbuhannya subur, unggulnya besar, wah ya, ini layak ditanamnya sobatku ya. Nah, umurnya baru 7 tahun ya sobatku ya. Mungkin alangkah baiknya kita mencari pohon induk yang minimal 10 tahun ya sobat ya, kan sangat berpengaruh ya untuk pertumbuhannya nanti ya sobatku ya, dan kualitasnya, produktivitasnya ya sobatku ya. Ini masih 7 tahun ya sobatku. Ini tadi sebagai contoh-contoh kita melihat profil kentosannya ya sobatku ya. Belum ya sobatku ya, masih 7 tahun ya. Ini yang perlu kita perhatikan sobatku. Kadang-kadang petani kita ya di sekitar saya sobatku masih banyak, masih ada dan bahkan masih banyak ya yang menganggap bibit kentosan itu diambil dari tanaman usia berapapun gitu kan, mau 5 tahun, mau 4 tahun ataupun 10 tahun dianggap sama. Pendapat saya lebih baik sebaiknya di tanaman induk yang usia minimal 10 tahun ya, bisa 10 tahun ke atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu cinta Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia Jaya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.